Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 28. Seru dan indah dipandang pertandingan itu. Tubuh Kuat Lin lenyap dan hanya kadang-kadang saja tampak, bergerak-gerak di antara gulungan dua sinar pedang. Dia seolah-olah seorang penari yang amat indah dan lemah gemulai gerakannya, seperti sedang bermain-main dengan gulungan sinar pedang yang dipandang sepintas lalu seperti dua helai selendang yang dimainkan oleh wanita itu. Tiba-tiba kedua orang ayah dan anak itu mengeluarkan pekik yang menggetarkan bumi dan tampak mereka menerjang secara berbareng dari depan dengan pedang terangkat ke atas dan membacok sambil meloncat. Inilah jurus paling ampuh dari ilmu pedang mereka lakukan dengan berbareng, jurus terakhir dari Hekliong Kiamsut, ilmu pedang naga. Serangan ini demikian dahsyatnya sehingga tidak memungkinkan lawan yang diserangnya untuk mengelak lagi karena jalan keluar sudah tertutup dan kemanapun lawan mengelak, ujung pedang tentu akan mengejar terus. Akan tetapi, sambil tersenyum Kuat Lin tidak menghindarkan diri sama sekali tidak mengelak, bahkan menubruk ke depan. Tiba-tiba ketika tubuh Coakai yang meloncat ke atas itu sudah dekat dan pedang pemuda itu sudah menyambar ke arah kepalanya, dia menjatuhkan diri ke bawah, berjongkok dan kedua tangannya menyambar ke atas dan depan dengan jari-jari terbuka. Hiat! Pekik melengking yang keluar dari mulut Kuat Lin ini dahsyat sekali dan kedua tangan yang mengandung sepenuhnya tenaga inti salju yang ampuh itu telah menyambar perut kedua orang lawannya. Plak! Plak! Tamparan jari-jari tangan yang mengandung tenaga sinkang mujizat ini tepat mengenai perut Coakai yang sedang melayang di atas dan Coahok yang berada di depan. Ayah dan anak itu mengeluarkan jerit tertahan yang mengerikan. Mereka merasa tubuh mereka dimasuki hawa dingin yang tak tertahankan hebatnya dan robohlah ayah dan anak itu, roboh tanpa dapat berkutik lagi karena mereka telah tewas dengan muka membiru karena darah mereka telah beku terkena pukulan yang mengandung suat imsinkang hebat dari Pulau Es. Bagus sekali. Kiamo Cai Lilioksi memuji dan melayang turun dari atas batang pohon dan berdiri berhadapan dengan ketua Butongpai itu. Keduanya sama cantik dan sama mewah pakaiannya, dan sejenak mereka saling pandang seperti hendak mengukur kelebihan lawan dengan pandang mata. Hebat kepandaianmu, Pancu, ketua. Melihat tingkatmu, engkau pantas menjadi lawanku bertanding, mari kita coba-coba, siapa di antara kita yang lebih lihai. Kuat Lin mengerutkan alisnya dan bertanya, Kiamo Cai Li, di antara kita tidak pernah ada urusan sesuatu. Apakah engkau menantangku demi membela para Tosu Butongpai yang sudah mengundurkan diri? Hai hai hik. Wanita yang sudah hampir nenek-nenek namun masih amat genit itu terkekeh. Aku membela Tosu Butongpai? Jangan bicara ngaco. Bagi aku, siapapun yang akan menjadi ketua Butongpai, masa bodoh. Akan tetapi mendengar bahwa yang mengetuai Butongpai disebut Ratu Pulau Es, hatiku tertarik dan sekarang melihat engkau benar-benar lihai, makin ingin hatiku menguji kelihayanmu dan bertanya apakah benar engkau Ratu Pulau Es. Kuat Lin mengangguk. Benar, aku adalah bekas Ratu Pulau Es. Kiamo Cai Li, kalau engkau tidak membela Tosu-Tosu Butongpai perlu apa kita bertanding? Ketahuilah, aku sedang membangun Butongpai dan aku membutuhkan kerja sama dengan orang-orang pandai, terutama sekali engkau. Apakah seorang dengan kepandaian seperti engkau ini tidak pula mempunyai cita-cita tinggi untuk mencapai matahari dan bulan? Ataukah hanya menanti kematian begitu saja, membusuk di tempat pertapaanmu di rawa bangkai? Hai hai hik, aku sudah mendengar pula akan usahamu yang bercita-cita luhur. Karena itu pula aku tertarik dan datang ke sini. Akan tetapi sebelum kita bicara tentang kerjasama dan cita-cita, kita harus menentukan dulu siapa di antara kita yang patut memimpin dan siapa pula yang harus taat. Maksudmu? Kuat Lin memandang tajam dengan alis berkerut. Kita bekerja sama, itu pasti. Dan kalau kita berdua sudah bekerja sama, di tangan kita kaum wanita, tentu segalanya akan berhasil baik. Lihat saja keadaan di istana kerajaan. Seorang selir mampu mengemudikan seluruh kendali pemerintahan. Akan tetapi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di antara kita, perlu diketahui sekarang juga. Bagus. Dengan lain kata-kata engkau menantang untuk kita mengadu kepandaian, ya? Kiamo Cai Li, engkau seperti seekor katak dalam sumur. Majulah. Kuat Lin membanting kakinya ke atas tanah dekat pusaka Butongpai dan tongkat yang menancap setengahnya lebih itu mencelat ke atas seperti didorong dari bawah tanah, lalu tongkat itu disambar dan dipegangnya.
Kiamo Caili mengangguk-angguk. Hebat memang sinkangmu, Pangcu. Akan tetapi jangan kau salah sangka. Sekali ini aku benar-benar menyadari bahwa usiaku sudah makin tua dan aku perlu memperoleh kedudukan yang akan menjamin masa tuaku sampai mati. Kita hanya mengukur kepandaian, bukan bertanding sebagai musuh, hanya untuk menentukan tingkat siapa yang lebih tinggi di antara kita berdua. Mendengar kata-kata ini, berkurang panas hati Quadlin dan teringat lagi dia bahwa betapapun juga, dia membutuhkan tenaga bantuan wanita iblis yang terkenal sebagai datuk kaum sesat ini. Kalau dia dapat menarik wanita ini sebagai pembantu, tentu akan banyak tokoh kaum sesat yang dapat ditariknya untuk membantu tercapainya cita-citanya. Baiklah kalau begitu, Kiamo Caili. Mari kita mulai. Pangcu, awas serangan pedang payungku. Kiamo Caili berseru dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, didahului oleh bayangan hitam dari pedang payungnya yang terbuka dan menyembunyikan gerakannya. Ujung payung berbentuk pedang itu menusukkan payung itu sendiri berputar mengaburkan pandangan mata lawan. Namun, dengan tenang saja Quadlin menggerakkan tangan kirinya, dengan telapak tangan terbuka dia mendorong ke depan sehingga hawa pukulan sinkang yang hebat menyambar dan membuat payung itu seperti tertiup angin keras dan menahan daya serang ujung payung yang seperti pedang, kemudian disusul dengan gerakan tongkat pusaka di tangan Quadlin menyambar dari samping dengan dahsyatnya. Plak! Cering-cering! Tongkat itu ditangkis, pertama dengan kuku tangan Kiamo Caili yang hendak mencengkeram dan merampas tongkat, namun tongkat sudah ditarik kembali dan mengirim hantaman 2 kali berturut-turut yang dapat ditangkis oleh pedang di ujung payung. Maklum akan kehebatan lawannya, Kiamo Caili bergerak cepat sekali dan dia sudah mainkan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Tiat Mo Kiam Hoat, ilmu pedang payung besi. Kalau saja Quadlin belum mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi tingkatnya dari Pulau Es, tentu dia bukanlah lawan Kiamo Caili yang lihai sekali itu. Akan tetapi, karena Quadlin kini telah menjadi seorang yang berilmu tinggi, maka dia dapat mengimbangi permainan lawannya dan terjadilah pertandingan yang amat seru dan seimbang. Kiamo Caili memang luar biasa lihainya. Tidak percuma dia menjadi seorang datuk kaum sesat, seorang tokoh golongan hitam yang ditakuti seperti seorang iblis betina yang kejam dan berilmu tinggi. Tidak hanya ilmu pedangnya yang lain daripada yang lain, permainan pedang yang gerakan tangannya terlindung dan tersembunyi oleh payung hitam sehingga lebih praktis dan berbahaya daripada menggunakan perisai, akan tetapi di samping ilmu pedangnya ini juga tangan kirinya merupakan senjata yang amat berbahaya dengan kuku-kukunya yang panjang dan mengandung racun. Ini semua masih dilengkapi lagi dengan rambutnya yang hitam panjang, karena rambutnya ini seperti ular-ular hidup, dapat dipergunakan untuk menotok, melecut, atau melibat. Akan tetapi, tidak percuma pula Quadlin pernah menjadi istri seorang manusia yang disohorkan seperti setengah dewa, yaitu Han Tiong yang sukar diukur lagi tingkat kepandaiannya. Tidak percuma selama 10 tahun bekas murid Butongpai ini digembleng di Pulau Es, apalagi telah mewarisi kitab-kitab pusaka Pulau Es yang telah dilarikannya. Yang jelas, dalam hal tenaga sinkang, dia masih menang setingkat dibandingkan dengan Kiamo Caili. Tenaga sinkangnya adalah hasil latihan di Pulau Es, maka dia telah dapat menyedot tenaga inti salju, yaitu Swat Im Sinkang, tenaga sinkang yang mengandung hawa dingin sehingga lawan yang kurang kuat sekali bertemu tenaga akan menjadi beku darahnya. Selain menang dalam tenaga sinkang, juga dasar ilmu silatnya lebih sempurna daripada dasar ilmu silat Kiamo Caili yang sesungguhnya merupakan gabungan ilmu silat campur aduk. Demikianlah, pertandingan itu berlangsung sampai 100 jurus lebih dengan amat serunya. Kiamo Caili menang keanehan senjatanya dan menang pengalaman bertanding akan tetapi kelebihannya ini menjadi tidak berarti karena dia kalah tenaga sinkang sehingga setiap serangan dan desakannya membuyar oleh hawa sinkang dari dorongan telapak tangan Quadlin. Akhirnya, iblis betina ini harus mengakui keunggulan lawan dan dia sebagai seorang ahli maklum bahwa kalau dilanjutkan, salah-salah dia akan menjadi korban hawa Swat Im Sinkang yang mujizat. Maka dia meloncat ke belakang dan berseru, "Cukup, Pangcu. Kepandaianmu hebat, engkau pantas menjadi Ratu Pulau Es, pantas menjadi ketua Butongpai dan biarlah aku membantumu dalam kerja sama kita." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Quadlin mendengar ini. Dia lalu menghampiri Kiamo Caili, menggandeng tangan wanita itu dan memperkenalkan kepada Sui Liang, Sui Nio, dan Han Buong. Kemudian dia mengajak sahabat baru itu memasuki gedungnya dan sambil menghadapi hidangan lezat kedua orang wanita lihai ini bercakap-cakap dan mengadakan perundingan untuk bekerja sama.
Ternyata mereka cocok sekali dan memang keduanya merindukan kedudukan yang mulia dan terhormat, maka dalam perundingan ini, Qiam Mo Caili dianggap sebagai pembantu utama dan tangan kanan Kuat Lin, bahkan rawa bangkai yang terletak di kaki pegunungan Luliangsan itu dijadikan markas kedua di mana kelak akan dilakukan semua pertemuan dan perundingan rahasia. Benar saja seperti yang diharapkan, setelah Qiam Mo Caili menjadi pembantunya, banyaklah kaum sesat yang menggabung dan menyatakan suka bekerja sama sehingga biarpun tidak resmi, mulai saat itu Te Kuat Lin bukan hanya menjadi ketua Butongpai, akan tetapi juga diakui sebagai datuk kaum sesat nomor 1. Hubungan rahasia yang diadakan oleh Te Kuat Lin dengan para pembesar kota raja menjadi makin luas, dan diam-diam persekutuan ini mulai mengatur rencana pemberontakan untuk menggulingkan kaisar. Dari para pembesar yang mengharapkan bantuan orang-orang Kang Ou inilah Kuat Lin memperoleh bantuan keuangan sehingga Butongpai menjadi makin kuat dan wanita lihai ini dapat menarik banyak tenaga bantuan orang pandai dengan mempergunakan uang sebagai pancingan. Keadaan kerajaan Tang di masa itu memang sedang diancam pergolakan hebat. Kaisarnya, yaitu Kaisar Beng Ong, atau yang terkenal juga dengan sebutan Kaisar Hian Tiong. Tak dapat disangkal lagi, di bawah pemerintahan Kaisar Beng ini kerajaan Tang mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga menjadi sebuah kerajaan yang luas sekali wilayahnya. Di zaman pemerintahannya inilah, 712-756, di Tiongkok bermunculan sastrawan-sastrawan dan pelukis-pelukis yang menjadi terkenal sekali dalam sejarah, seperti Li Taipo, Tu Fu, Wang Wei dan lain-lain. Namun, disayangkan bahwa kebijaksanaan Beng Ong dalam mengemudikan roda pemerintahan ini mengalami godaan hebat yang meruntuhkan segala-galanya. Seperti telah terjadi seringkali, di zaman apapun dan di negara manapun juga, Beng Ong yang hatinya teguh menghadapi godaan segala macam keduniawian, ternyata lumpuh ketika menghadapi seorang wanita. Betapa banyaknya sudah dibuktikan oleh sejarah, betapa pria-pria yang hebat, pandai, gagah perkasa dan kuat hatinya, menjadi luluh dan tak berdaya begitu bertemu dengan seorang wanita yang berkenan di hatinya. Peristiwa itu terjadi dalam tahun 745. Ketika itu, Raja Beng Ong sudah berusia 60 tahun lebih. Sebenarnya sudah tua dan sudah kakek-kakek, namun seperti telah terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang, laki-laki, betapapun tuanya dalam menghadapi wanita menjadi seperti seorang kanak-kanak yang hijau dan lemah. Seorang di antara banyak pangeran, yaitu putra kaisar yang terlahir dari banyak selirnya adalah Pangeran Su. Pangeran ini mempunyai seorang istri yang amat cantik jelita, dan menurut kabar angin, wanita ini cantiknya melebihi bidadari kahyangan. Wanita ini bernama Yang Kui Hui, dan memang wanita ini memiliki kecantikan yang amat luar biasa sehingga terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika Kaisar Beng Ong dalam suatu kesempatan bertemu dan melihat Yang Kui Hui, seketika hati kaisar tua itu tergila-gila. Ratusan orang selir cantik dan pelayan-pelayan muda dan perawan tidak lagi menarik hatinya dan setiap saat yang tampak di depan matanya hanyalah wajah Yang Kui Hui yang cantik jelita. Akhirnya, kaisar tidak lagi dapat menahan nafsu hatinya. Dengan kekerasan dia memaksa putranya sendiri, Pangeran Su, untuk menceraikan istrinya dan mengawinkan pangeran ini dengan seorang wanita lain. Adapun Yang Kui Hui, tentu saja, segera dimasukkan ke dalam istana, di dalam kumpulan harem, rombongan selir, di istana. Setelah Yang Kui Hui pada malam pertama melayani Kaisar Beng Ong, bekas ayah mertuanya, sejak saat itulah terjadi lembar baru dalam sejarah kerajaan Tang. Kaisar Beng Ong yang tadinya giat mengurus pemerintahan, memperhatikan segala urusan pemerintahan sampai ke soal yang sekecil-kecilnya, kini mulai tidak acuh dan menyerahkan semua urusan ke tangan para taikam, orang kebiri, kepercayaan raja, dan para pembesar yang berwenang. Dia sendiri dari pagi sampai jauh malam tak pernah meninggalkan tempat tidur di mana Yang Kui Hui menghiburnya dengan penuh kemesraan. Dalam beberapa bulan saja, selir yang tercinta ini berhasil menguasai hati kaisar seluruhnya sehingga apapun yang dilakukan oleh Yang Kui Hui selalu benar, dan apapun yang diminta oleh selir ini, tidak ada yang ditolak oleh kaisar tua yang sudah dimabok cinta itu. Yang Kui Hui bukanlah seorang wanita bodoh. Sama sekali bukan. Tentu saja hatinya menaruh dendam kepada Kaisar Beng Ong karena dia dipisahkan dari suaminya yang tercinta. Sudah pasti sekali dalam melayani semua nafsu berahi kaisar tua itu, ada tersembunyi niat yang lain lagi, bukan semata-mata karena dia membalas cinta kasih kaisar yang sudah tua itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan amat baik itu.
Setelah membuat kaisar tergila-gila dan seolah-olah bertekuk lutut di depan kakinya yang kecil mungil, mulailah Yang Kui Hui memetik hasil pengorbanan diri dan hatinya. Dia menggunakan pengaruhnya terhadap kaisar, menarik keluarganya menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Bahkan kakaknya yang bernama Yang Kok Tiong diangkat menjadi menteri pertama dari kerajaan Tang setelah menteri yang lama dicopot secara menyedihkan oleh kaisar, tentu saja atas bujukan Yang Kui Hui. Dan masih banyak lagi anggota keluarga selir yang cantik jelita ini memperoleh kedudukan yang tinggi sekali yang sebelumnya tak pernah termimpikan oleh mereka. Pada zaman itulah muncul seorang yang akan menjadi terkenal sekali dalam sejarah Tiongkok. Orang ini bukan lain adalah An Lushan, seorang yang tadinya dari keturunan tak berarti. An Lushan dilahirkan di Manchuria Selatan, di luar tembok besar, yaitu di Liaotung. Orang tuanya berdarah Turki dari suku bangsa Hitan, keturunan keluarga yang bersahaja dan terbelakang. Ketika An Lushan menjadi seorang pemuda remaja, sebagai seorang budak belian dia dijual kepada seorang perwira kerajaan Tang yang bertugas di utara, di tembok besar. Mulai saat itulah bintangnya menjadi terang. Sebagai kacung perwira itu, dia ikut pula ke medan perang dan ternyata bocah ini membuktikan dirinya sebagai seorang yang gagah berani dan cerdik sekali, memiliki keahlian dalam pertempuran sehingga beberapa kali dia membuat jasa pada pasukan yang dipimpin oleh majikannya. Maka diangkatlah dia menjadi prajurit dan dalam waktu singkat saja dia membuat jasa-jasa besar sehingga dia diangkat terus, dinaikkan menjadi perwira dan akhirnya, beberapa tahun kemudian setelah dia memenangkan beberapa peperangan melawan musuh dari luar sehingga dia berjasa besar bagi kerajaan Tang, dia diangkat menjadi jenderal. Mulailah Jenderal An Lushan ini mendekati kaisar. Setelah pangkatnya setinggi itu, tentu saja terbuka kemungkinan baginya untuk berhadapan dengan kaisar yang waktu itu sedang tergila-gila kepada Yang Kui Hui yang telah memperoleh kedudukan tinggi. An Lushan memang seorang yang amat cerdik. Menyaksikan pengaruh dan kekuasaan selir yang cantik jelita itu terhadap kaisar, dia melihat kesempatan baik sekali untuk mengangkat diri sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Dengan sikapnya yang lucu dan ugal-ugalan, pembawaan watak liarnya, dia berhasil menyenangkan hati kaisar dan memancing kegembiraan Yang Kui Hui sendiri. Selir ini, yang setiap hari harus melayani seorang pria yang sudah tua dan sudah lemah, tentu saja bangkit gairahnya melihat jenderal yang tegap, gembira dan kasar liar itu. Terjadilah main mata antara kedua insan ini, dan akhirnya, dengan bujukan dan rayuannya, Yang Kui Hui memuji-muji kesetiaan dan jasa-jasa An Lushan sehingga kaisar menjadi semakin suka kepada jenderal ini. Bahkan Yang Kui Hui dengan akalnya yang licik telah mengangkat An Lushan sebagai putra angkatnya. Hal ini tidak dijadikan keberatan oleh kaisar, bahkan kaisar memuji selirnya sebagai seorang selir yang cerdik, selir yang mencinta dan yang setia karena perbuatan Yang Kui Hui itu dianggapnya sebagai taktik selir untuk menyenangkan hati seorang pahlawan sehingga dengan demikian memperkuat kedudukan kaisar. Kaisar Beng Ong yang terkenal pandai dan bijaksana itu ternyata menjadi lemah tak berdaya, sama lemahnya dengan seuntai rambut lemas hitam dari Yang Kui Hui yang setiap saat dapat dipermainkan oleh jari-jari tangan halus dari selir yang cantik jelita itu. Tentu saja setiap sukses dari seseorang, baik didapatkan dengan jalan apapun juga melahirkan iri hati kepada orang-orang lain. Biarpun tidak ada yang berani secara terang-terangan menentang selir cantik yang amat dikasihi kaisar tua itu, namun diam-diam banyak anggota keluarga kerajaan yang merasa iri hati dan membenci Yang Kui Hui, terutama sekali para selir lainnya yang kini seolah-olah diabaikan oleh kaisar yang setiap malam selalu dibuai dalam pelukan Yang Kui Hui. Pada suatu malam kaisar beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Betapapun dia tergila-gila kepada Yang Kui Hui, namun karena dia sudah tua sekali, tenaganya tidak mengizinkan dia setiap malam mengunjungi selirnya yang masih muda, penuh nafsu dan panas itu. Malam itu merupakan malam istirahatnya dan dia tidak mendekati selirnya yang tercinta. Tubuhnya terasa lelah setelah sore tadi dia berpesta makan minum dan menikmati tari-tarian yang disuguhkan untuk kehormatan Jenderal An Lushan yang datang berkunjung ke istana. Setelah mengizinkan jenderal perkasa itu mengundurkan diri ke kamar tamu yang disediakan, kaisar yang merasa lelah itu berbisik kepada selirnya tercinta bahwa malam itu dia ingin beristirahat karena merasa lelah, kemudian langsung menuju ke kamarnya sendiri. Menjelang tengah malam, kaisar terbangun dan ternyata yang mengganggu tidurnya adalah seorang selir muda belia yang cantik seperti selir-selir lain.
Selir ini bernama Yao Cui, masih berdarah bangsawan dan termasuk selir termuda sebelum Kaisar mengambil Yang Kui Hui yang merupakan selir terakhir. Apa maksudmu datang mengganggu? Kaisar berkata, tidak marah karena dia pun pernah mencinta selir yang cantik ini, bahkan tangannya lalu diulur untuk membelai dagu yang berkulit putih halus itu. Hamba mohon Sri Baginda mengampunkan hamba, selir itu berkata dengan suara agak gemetar, sebetulnya hamba tidak berani mengganggu paduka yang sedang beristirahat, akan tetapi. Kaisar yang tua itu tersenyum dan salah menyangka. Dikiranya selir muda ini merindukan curahan kasihnya karena sudah lama dia tidak mengunjungi kamar selirnya ini dan tidak pula memerintahkan selirnya itu datang melayaninya. "Ai, manis, naiklah ke sini dan kau pijiti punggungku," katanya sebagai uluran tangan karena membayangkan hasrat selirnya ini, sudah bangkit pula berahinya. Yao Cui tidak berani membantah, bangkit dari lantai di mana dia berlutut, dan jari-jari tangannya yang halus mulai menari-nari di atas punggung tua yang pegal-pegal itu. Akan tetapi selir ini berkata lagi, rasa penasaran memaksa hamba memberanikan diri mengunjungi paduka. Hamba tidak ingin melihat paduka yang hamba junjung tinggi ditipu dan dihina orang. Tangan Kaisar yang mulai membelai tubuh selirnya itu tiba-tiba terhenti dan dengan pandang mata penuh selidik Kaisar Beng Ong bertanya, "Apa maksudmu? Siapa yang berani menipu dan menghinaku?" Yao Cui menangis dan suara terisak-isak dia berkata, "Hamba, secara tidak sengaja, mendengar An Goan Sui, Jenderal An, berada di dalam kamar Yang Kui Hui." Seketika Kaisar bangkit duduk dengan mata terbelalak. Dengan alis berkerut dia memandang selirnya itu yang masih menangis, hatinya tidak percaya sama sekali karena memang sudah seringkali Yang Kui Hui difitnah orang lain yang merasa iri hati. Jangan bicara sembarangan saja," terdorong iri hati. "Tidak. Hamba rela untuk dihukum mati, rela diapakan saja kalau hamba membohong. Tidak berani hamba menjatuhkan fitnah. Hamba hanya merasa penasaran melihat paduka dihina maka hamba memberanikan diri melapor." "Pengawal," Kaisar berseru sambil mendorong selirnya turun dari pembaringan. Pintu terbuka dan 6 orang pengawal pribadi meloncat masuk dan langsung berlutut setelah mereka melihat bahwa Kaisar tidak dalam bahaya. Kaisar menyambar jubah luarnya. "Antar kami ke kamar Yang Kui Hui," kata Kaisar singkat sambil memberi isyarat dengan matanya agar Yao Cui ikut pula bersamanya. Pada saat Yao Cui melapor kepada Kaisar, kamar Yao Kui Hui sudah gelap remang-remang dan pada saat itu memang selir yang cantik jelita ini sedang bersama An Lusan. Mereka seperti mabok nafsu berahi dan tentu saja segala pertahanan di hati Yang Kui Hui runtuh menghadapi jenderal yang tegap dan gagah perkasa ini, yang masih memiliki sifat-sifat liar dan kasar dari tempat asalnya. Selama 7 tahun Yang Kui Hui menekan kekecewaan hatinya melayani seorang kakek-kakek lemah. Kini bertemu dengan An Lusan dan berkesempatan menikmati rayuan laki-laki yang jantan dan jauh lebih muda dari Kaisar ini, tentu saja dia terbuai dan lupa segalanya. Sesosok bayangan menyelinap ke dalam kamar itu dan berisik di luar kelambu pembaringan. Bisikan itu merubah suasana di dalam kamar itu. Yang Kui Hui dan An Lusan dalam waktu beberapa menit saja telah memakai pakaian yang rapi, duduk menghadapi meja yang diterangi dengan beberapa batang lilin, dan di atas meja terdapat gambar peta daerah utara. Di ujung-ujung kamar itu terdapat pengawal dan pelayan berdiri seperti patung, hanya memandang saja ketika An Lusan dengan suara lantang sedang menjelaskan tentang situasi dan keadaan pertahanan di perbatasan utara. Demikianlah, ketika Kaisar yang diiringkan Yao Cui dan para pengawal memasuki kamar itu dengan sikap kasar, dia melihat selirnya yang tercinta itu memang benar duduk berdua dengan An Lusan, akan tetapi bukanlah berjinah seperti yang dilaporkan Yao Cui, melainkan sedang bicara urusan pertahanan. "Hamba sedang mempelajari keadaan kekuatan pertahanan kita di utara dari An Lusan, antara lain Yang Kui Hui membela diri ketika Kaisar menyatakan kecurigaannya." Paduka terlalu mempercaya mulut seorang wanita yang cemburu dan iri hati setengah mati kepada hamba. Karena semua pengawal dan pelayan yang berada di kamar itu merupakan saksi yang kuat bahwa selir tercinta itu tidak bermain gila dengan putra angkatnya, tentu saja Kaisar menjadi marah kepada Yao Cui. Selir muda ini mengerti bahwa dia berbalik kena fitnah oleh madunya yang lihai itu, maka maklum bahwa tidak ada lagi harapan baginya, dia menudingkan telunjuknya kepada Yang Kui Hui sambil berteriak nyaring, "Kau wanita iblis! Karena engkaulah kerajaan ini akan hancur." Dan sebelum para pengawal yang diperintah oleh Kaisar yang marah-marah itu sempat menangkapnya,
Yao Cui lari membenturkan kepalanya di dinding kamar itu sehingga kepalanya pecah dan dia tewas di saat itu juga. Tentu saja pada hari berikutnya, ada seorang pelayan yang menerima hadiah banyak sekali dari Yang Kui Hui, yaitu pelayan yang membisikinya semalam sehingga menyelamatkannya. Semenjak peristiwa itu, kepercayaan Kaisar terhadap Yang Kui Hui dan An Lushan makin besar. Tentu saja kesempatan baik ini tidak dibiarkan lewat percuma oleh Yang Kui Hui dan An Lushan yang mengadakan hubungan gelap sepuas hati mereka. Karena pengaruh Yang Kui Hui di depan Kaisar, maka An Lushan memperoleh kehormatan yang besar, bahkan diangkat menjadi gubernur di Provinsi Liaotung. Menguasai pasukan-pasukan terbaik dari kerajaan dan menjaga di provinsi yang merupakan perbatasan timur. Kehormatan kedua diterimanya tak lama kemudian, tentu saja atas desakan dan bujukan Yang Kui Hui yaitu ketika dia dianugerahi gelar pangeran tingkat 2. Kehormatan yang besar sekali karena biasanya, gelar ini hanya diberikan kepada keluarga kerajaan yang berdarah bangsawan. Memang An Lushan seorang yang berasal dari suku bangsa terbelakang, namun dia diberkahi dengan kecerdikan luar biasa. Melihat betapa Kaisar bertekuk lutut di depan kedua kaki yang mungil dari selir Kaisar Yang Kui Hui, dia mengeluarkan semua kepandaian untuk mengambil hati selir ini dan ternyata semua muslihatnya berhasil baik dan dia memperoleh kedudukan yang tinggi sekali. Akan tetapi, tentu saja banyak pula orang merasa iri hati dan tidak suka kepada An Lushan. Di antara mereka ini adalah kakak kandung Yang Kui Hui sendiri, yaitu Yang Kok Tiong yang menjadi menteri pertama. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.